Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, serta Kota Cirebon. Akan menghadirkan 13 tujuan investasi baru dan diharapkan akan menciptakan 5 juta lapangan pekerjaan. Sebagai langkah awal, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menawarkan berbagai tujuan investasi tersebut ke investor asal Timur Tengah. Rebana in the north of West Java, there will be 13 new cities. There will be 5 million jobs creation. Akan hadir lapangan pekerjaan 5 juta orang. It will give national economic growth at least 1 or 2% contribution from if all this vision come to reality. Yeah. I will accompany again Pak Luhut to Abu Dhabi. We will promote number 5 to the Middle East investor. Okay, Aero City. Ridwan Kamil juga optimis Perpres 87 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Jabar bagian selatan akan membawa angin segar bagi investor untuk menanamkan modalnya di 2 wilayah tersebut. Total kedua daerah tersebut akan membutuhkan investasi senilai Rp392 triliun yang menjadi bagian dari total investasi di wilayah Jawa Barat senilai Rp717 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah kembangkan kawasan investasi Rebana. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Taufik Budi Santoso. Beliau adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat. Halo, selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Mas Prasetyo, apa kabar? Apa kabar? Salam baik hormat Pak. Dari Pak Gubernur. Baik. Ya. Salam kembali, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Kita akan langsung saja membahas tema ini. Kawasan Rebana di wilayah Jawa Barat ini akan menjadi magnet baru nih dari pengembangan investasi di Indonesia. Mungkin di awal ini Pak Taufik bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya maksud dari kawasan Rebana itu apa dan mana saja sih Pak? Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa, kawasan Rebana ini memang kalau dilihat dari namanya, itu adalah merupakan singkatan dari 3 pusat pertumbuhan di wilayah atau di kawasan ini, yaitu Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Dan kalau melihat batas administrasinya, kawasan Rebana ini paling tidak terdiri dari 7 wilayah kabupaten kota di Jawa Barat bagian utara timur. Jadi Jawa Barat bagian utara tapi sebelah timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu terdiri dari Kabupaten Subang, kemudian Indramayu, kemudian Cirebon Kabupaten, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan juga Kabupaten Kuningan. Jadi kalau kita melihat dari kawasan Rebana ini, memang tujuannya adalah untuk menciptakan pusat pertumbuhan dan pusat investasi baru di Jawa Barat. Karena selama ini memang kita lebih kepada pengembangan di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan juga Jawa Barat bagian barat. Nah sekarang Bapak Gubernur menginisiasikan untuk pengembangan di wilayah timur Jawa Barat di bagian utara. Demikian mungkin Pak Prasetyo. Oke, latar belakang sendiri lebih kepada karena daerah kah atau ada kekhususan tersendiri begitu dari pengembangan ekonomi di kawasan Rebana ini, Pak Taufik? Ya, jadi memang ada beberapa latar belakang kenapa kawasan Rebana ini dikembangkan. Selain menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah ini, juga kita ingin mengembangkan investasi yang lebih lebih banyak lagi, lebih terintegrasi, lebih inovasi kolaboratif, dan juga memiliki daya saing tinggi serta berkelanjutan di wilayah ini, begitu ya. Aspek sosial juga kita siapkan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain, dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan dan penyerapan investasi ini.
Baik, tapi kalau kita lihat tuh kan pengembangannya ini kan diproyeksikan akan menjadi motor penggerak ekonomi nih di wilayah Jawa Barat. Ini dikabarkan akan terintegrasi, kemudian kolaboratif, inovatif, kemudian juga ini kaitannya memiliki daya saing yang tinggi begitu. Apakah ini yang menjadi unggulan pengembangan di kawasan Rebana nantinya, Pak Taufik? Iya, betul sekali Mas Prasetyo. Jadi yang dimaksud dengan integrasi adalah mewujudkan sinergi pengembangan kawasan. Jadi integrasi rantai logistik industri besar, menengah, kecil, dan integrasi antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perkotaan dan pedesaan. Kemudian inovasi itu adalah mewujudkan pengembangan kawasan yang bertumpu pada inovasi teknologi, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan dan SDM yang inovatif untuk kita menerapkan industri yang 4.0. Sementara kolaborasi, ya ini adalah merupakan wujud kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi konsep Pak Gubernur adalah pentahelix, ada unsur ABCGM, akademisi, bisnis, community, dan juga media dalam rangka mengembangkan kawasan ini. Kemudian berdaya saing adalah membentuk aglomerasi industri yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan di sini nanti ada 13 kawasan peruntukan industri dengan total luas tadi di tayangan sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, luasannya 43,9 ribu hektar begitu ya. Dan berkelanjutan, ini yang juga menjadi kunci kawasan ini. Jadi kawasan ini juga lebih mengedepankan bagaimana pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan juga menjaga kawasan-kawasan yang perlu dikonservasi seperti kawasan sawah produktif, kemudian kawasan lindung dan lain-lain supaya menjamin keberlanjutan pembangunan selain juga percepatan pembangunan ekonomi dan investasi tadi. Begitu. Baik, tapi sejauh ini implementasinya sudah sampai mana ini Pak Taufik? Mengingatkan persiapan pasti sudah dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar, Pak Taufik. Betul. Ya, dari 13 kawasan peruntukan industri itu saat ini sudah mulai dibangun, bahkan sudah ada yang sudah selesai, yaitu ada 9 kawasan industri yang sudah terbangun saat ini, paling tidak sudah dimulai. Dan ini antara lain ada di wilayah Subang, kemudian ada di wilayah Kertajati sendiri, kemudian juga ada industrial estate di Majalengka, dan juga beberapa kawasan di Indramayu khususnya yang bergerak di bidang petrokimia. Kemudian dari sisi infrastruktur juga kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta badan usaha saat ini sedang menyiapkan infrastruktur ya. Ya, saya pikir Patimban itu atas pelabuhan yang menjadi pelabuhan pendamping dari Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Kertajati yang pendamping juga dari Soekarno-Hatta, bandara kita, dan juga Pelabuhan Cirebon, serta infrastruktur jalan tol, air bersih, sampah, dan sebagainya ini juga sedang kita siapkan seoptimal mungkin. Baik, berarti sebenarnya ini on progress semua ya, sudah sejalan begitu dengan target dari Pemprov Jabar sendiri begitu ya Pak Taufik ya. Baik, tapi di sisi lain yang menarik, ini Presiden Joko Widodo juga sudah menerbitkan Perpres 87 tahun 2021 yang mendukung pengembangan kawasan ini. Nah, tanggapan dari Pemprov sendiri seperti apa ini Pak Taufik? Ya, betul Pak Prasetyo ya, bahwa ini adalah kebijakan yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga jajaran kementerian khususnya Bapak Menko Marves dan Kepala BKPM serta Bapak Menko Perekonomian untuk bisa mengkolaborasikan ya program dan kegiatan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan. Nah, di sini ada paling tidak sejumlah program, ada 81 program yang terkait dengan Rebana dan kurang lebih ada sejumlah anggaran sebesar kurang lebih 234,9 triliun rupiah yang nanti akan mendorong supaya pertumbuhan dan percepatan tadi ya pembangunan ekonomi dan investasi di Rebana ini bisa terwujud
sejalan dengan kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Ya, pemirsa, Kementerian Investasi BKPM menyebutkan sejumlah potensi investasi di wilayah Jawa Barat masih terbuka luas dan sehingga dengan pengembangan kawasan rebana Jawa Barat maka akan menjadi salah satu tujuan investasi di Indonesia di masa mendatang. Potensi investasi di Jawa Barat menjadi peluang bagi perekonomian nasional terus tumbuh. Hal ini terlihat dari realisasi investasi Indonesia yang ternyata paling banyak masuk ke daerah Jawa Barat. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dari total komitmen investasi senilai Rp442,8 triliun, sekitar 16% atau Rp72,5 triliun berasal dari wilayah Jawa Barat. Bahlil menyebut realisasi investor tersebut datang dari investasi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kecenderungan investor dalam dan luar negeri memilih Jawa Barat ketimbang di provinsi lain di daerah Jawa masih sangat besar. Bahlil menyebut tingginya minat tersebut didorong infrastruktur di Jawa Barat yang sangat baik serta penataan internal pelayanan yang memuaskan akan terus mendatangkan investor. Saya ingin mengatakan bahwa kecenderungan, keinginan dari para investor dalam negeri maupun luar negeri itu lebih cenderung di Jawa Barat ketimbang di provinsi lain di daerah Jawa. Ini data yang mengatakan, bukan karena Kang Emil ini adalah senior saya, bukan, tapi ini data. Dan mungkin juga saya harus jujur mengatakan, di samping infrastruktur di Jawa Barat yang baik, tapi penataan internal pelayanan juga itu menentukan tentang kecenderungan orang melakukan investasi. Bahlil menambahkan tingkat produktivitas pekerja di Jawa Barat juga sangat baik, sehingga investor tetap mau berinvestasi di Jawa Barat meski biaya tenaga kerja atau UMR Jabar sangat tinggi. Bahlil pun mengajak pemerintah daerah lain untuk bercermin dan meningkatkan penawaran investasi di wilayahnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Taufik Budi Santoso, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Taufik, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Tadi sempat tertunda begitu dari sisi ekonominya, begitu Pak. Apa yang ingin ditonjolkan ataupun diunggulkan dari kawasan rebana ini nantinya bagi investor? Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi memang yang akan dikembangkan di kawasan rebana ini juga memperhatikan potensi pengembangan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di 7 kabupaten kota yang ada di kawasan rebana ini. Nah, selain industri besar, menengah, kecil yang serta UMKM, pengembangan kawasan rebana ini juga meliputi pengembangan agropolitan, minapolitan yang terkait dengan perikanan dan juga pariwisata. Dan kalau kita lihat beberapa jenis industri yang ada di kawasan rebana ini adalah industri pangan, industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, tekstil, alat transportasi, elektronika, telematika, begitu ya. Dan ke depan juga kita harapkan di sini juga akan menjadi pusat untuk penjualan industri baterai dan perakitan kendaraan listrik, kemudian high precision tools, industri yang bergerak di bidang 3D printing, dan juga industri-industri yang terkait dengan semikonduktor. Dan salah satu kawasan yang kita unggulkan dan Pak Gubernur kemarin juga dalam muhibah ke negara, ke luar negeri, itu juga menawarkan tentang Aerocity yang ada di Bandara Kertajati. Karena Aerocity ini kurang lebih luasnya 3.600 hektar dan diharapkan nanti di situ bisa menjadi pusat logistik Jawa Barat maupun nasional dan juga bisa menjadi pusat industri high teknologi yang bisa dikembangkan di sana karena memang kita harapkan pengembangan industrinya nanti adalah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian mungkin Pak Prasetyo. Tapi kalau kita lihat dari sisi target begitu yang diharapkan dari investasi itu seberapa besar Pak untuk pengembangan kawasan ini dan sejauh ini juga yang sudah terrealisasi sudah seberapa banyak ini Pak Taufik? Ya, di wilayah ini sampai dengan semester 1 2021 itu jumlah investasinya cukup signifikan yaitu 72,5 triliun. Dan kalau kita lihat juga rencana kita sampai dengan 2030 diharapkan laju pertumbuhan investasi di kawasan ini itu bisa mencapai 7,7% per tahun.
Oke. Dan ini nanti bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat khususnya dan juga bahkan nasional. Yang saat ini mungkin diperkirakan 2021 3-4% untuk Jawa Barat. Nah, diharapkan nanti tahun 2030 bisa menjadi 7,2%, itu bisa kita capai dengan kontribusi dari kawasan ini. Dari sisi targetnya apakah di 72 tadi atau itu sudah terrealisasinya ini Pak? Itu realisasinya Pak, Pak Prasetyo. Oke. Jadi targetnya 7,77% Pak pertumbuhannya. Oh dari sisi pertumbuhannya kalau- begitu ya? Ya, dari pertumbuhannya. Oke, Betul. kalau nilai investasinya sendiri Pak? Ya, paling tidak kalau nilai investasinya sampai dengan tahun 2030 dengan kolaborasi pemerintah dan badan usaha itu 234,9 triliun Pak. Wow, cukup besar ya Pak ya? Diharapkan nanti bisa mendorong. Ya, itu sudah diatur juga di dalam Perpres 87 tahun 2021. Baik, 230-an triliun begitu ya dana investasi yang diharapkan bisa masuk dan mengembangkan kawasan Rebana. Dan bicara mengenai jenis industrinya ini menarik begitu. Sejauh ini sudah ada yang beroperasi dan yang mungkin paling banyak diminati ataupun yang sudah menaruh investasi di sana dari industri yang jenis apa nih kira-kira Pak Taufik? Ya, jadi Pak Prasetyo, kalau kita lihat jenis industrinya tadi sebagian sudah kami sampaikan, yaitu industri kimia dasar dan barang dari bahan kimia, Betul. kemudian industri elektronika, industri kendaraan bermotor, industri makanan, industri logam dasar dan bahan galian, plus industri-industri yang lingkupnya pertanian. Nah, kalau kita melihat dari 9 kawasan yang sudah mulai terbangun dan dibangun, begitu ya, itu ada juga yang menangani masalah industri pakan untuk makanan dan minuman halal misalkan, itu di daerah Subang. Kemudian juga ada industri yang berbasis kepada petrokimia, itu di daerah Indramayu. Dan beberapa industri lain termasuk juga penyiapan infrastruktur. Kita sedang menyiapkan sekarang untuk pengolahan sampah, itu TPPAS regional di Cirebon Raya. Jadi ini cukup penting karena nanti dampak dari pengembangan kawasan perkotaan ini tentunya butuh pengolahan sampah, butuh air. Kami juga sedang siapkan untuk SPAM, sistem pengolahan air minum di Jati Gede, dan ini diharapkan nanti bisa memberikan layanan tidak hanya air untuk kebutuhan irigasi, tapi juga air baku dan air minum untuk masyarakat. Gitu. Baik. Dan beberapa program dan kegiatan lainnya. Ya. Wah, menarik ya persiapan yang sudah dilakukan sendiri dan ini nampaknya juga beragam industri akan beroperasi di kawasan Rebana saat ini maupun nanti begitu ya Pak Taufik. Tapi kalau kita lihat dari investornya, sejauh ini berapa banyak minat investornya, kemudian sudah berapa banyak investor yang menanamkan dana mereka di kawasan Rebana ini? Ya. Di kawasan Rebana ini memang kalau melihat data yang ada saat ini sudah ada beberapa investor yang masuk dari negara Tiongkok, kemudian juga dari Jepang ya, dan juga dari Jepang saya pikir banyak di Patimban ya, daerah Subang dan sekitarnya, kemudian Taiwan juga tertarik untuk pengembangan industri di Indramayu, kemudian juga dari Timur Tengah, begitu ya. Kemudian juga dalam rangka WJIS kemarin atau West Java Infrastructure Summit 2021 yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh DPM DPSP kita dengan Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat, itu antara lain sudah terinformasikan paling tidak ke 1.000 investor yang berpartisipasi pada acara tersebut ya. Dan banyak beberapa minat terkait dengan infrastruktur juga. Misalkan terhadap sistem pengolahan air minum Jati Gede, kemudian Aerocity Kertajati, kemudian juga beberapa investor dari Jepang maupun dari Timur Tengah juga ingin bersama-sama membangun kawasan Rebana ini. Termasuk juga nanti ada dari negara di benua Amerika, yaitu di Kanada dan Amerika Serikat sendiri, yang juga sedang menimbang untuk masuk di kawasan Rebana ini. Ini dalam proses menuju realisasi atau sudah ada yang masuk dalam proses ini, Pak Taufik? Kalau kita lihat, ini cukup banyak negara yang ada yang tertarik. Untuk beberapa negara sudah mulai masuk dengan mulai tahapan due diligence, Pak. Sudah mulai masuk ke situ. Ya, jadi ya kita lihat nanti hasil due diligence-nya seperti apa.
dari aspek finansial maupun aspek legal. Dan kita tahu pengembangan kawasan ekonomi itu juga harus didukung oleh pembangunan infrastruktur yang masif dan juga terintegrasi ini. Pak Taufik, tadi sempat tertunda kembali. Infrastruktur ini yang menjadi modal utama sebenarnya dalam pengembangan satu kawasan industri dan termasuk di Rebana. Sejauh ini bagaimana persiapannya, Pak? Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Jadi memang salah satu kunci pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu harus ada outlet atau inlet bagi kegiatan pertumbuhan ekonomi itu. Outlet atau inlet ini bisa dalam bentuk pelabuhan, laut atau bandara atau juga terminal ya untuk angkutan darat. Nah, alhamdulillah di kawasan Rebana ini prasyarat itu sudah terbangun. Ya, pelabuhan Patimban itu sudah terbangun. Kemudian Bandara Kertajati sudah terbangun dan diresmikan oleh Pak Presiden tahun 2018. Baik. Kemudian Pelabuhan Cirebon juga sudah ada existingnya, saat ini sedang dikembangkan. Nah, ketiga outlet dan inlet yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke depan, khususnya di kawasan Rebana ini. Nah, infrastruktur apa yang lain yang juga sudah disiapkan atau sedang dituntaskan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kalau kita lihat yang sudah berjalan kan ada tol Cipali, nanti ada tol juga yang ke arah Patimban, ke arah utara, kemudian ada tol yang ke arah Indramayu, kemudian yang saat ini sedang dirampungkan oleh Pak Menteri PUPR adalah tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati, begitu ya. Insya Allah Desember ini sudah mulai beroperasi ruas tersebut, begitu. Dan juga ada infrastruktur penunjang lain ya yang menjadi layanan dasar seperti listrik, air, kemudian sampah yang tadi saya sampaikan. Kita punya waduk terbesar kedua atau ketiga di Indonesia yaitu Jati Gede. Kemudian kita manfaatkan airnya untuk air bersih dan air baku serta untuk irigasi dan juga untuk pengolahan sampah dan penyediaan listrik. Yang kita harapkan juga nanti energi listriknya juga menggunakan energi terbarukan yang terus dikampanyekan oleh Pak Gubernur kita bahwa kita harus ramah lingkungan dan sebagainya, mengurangi energi gas karbon dan lain-lain. Dan ini sedang disiapkan dan kita kolaborasikan dalam Perpres tersebut, dan ini akan menjadi peran dari berbagai pihak yang masuk di dalam Perpres itu selain juga dari masyarakat luas. Baik, luar biasa nih. 2 jempol untuk pengembangan infrastrukturnya di kawasan Rebana nih Pak Taufik. Tapi berikutnya, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Karena ini akan menjadi operator yang akan membangkitkan juga kawasan ini nantinya. Betul sekali Pak Prasetyo. Jadi jumlah angkatan kerja di kawasan Rebana ini di tahun 2020 itu kurang lebih mencapai 4 juta jiwa. Dan kalau kita lihat memang jumlah tenaga kerja ini punya potensi yang sangat tinggi ya. Nah, tinggal bagaimana ini kita tingkatkan terus dengan keterlibatan dari perguruan tinggi, dari sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan juga teaching factory school yang saat ini juga telah dikembangkan di kabupaten kota di wilayah ini. Nah, sebagai informasi bahwa ITB, Institut Teknologi Bandung, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, ini juga sudah membuka kampus di Cirebon, di kawasan Rebana ini. Politeknik Mekanik juga sudah membuka kampus di wilayah ini. Dan juga berbagai macam perguruan tinggi yang sudah existing ada di sini. Serta Dinas Pendidikan kita juga sedang membuka 25 kompetensi keahlian baru di SMK di kawasan ini. Jadi memang betul bahwa SDM ini menjadi penting dan menjadi kunci keberhasilan dari pengembangan kawasan Rebana ini, dan kita harapkan nanti 70% paling tidak pekerja yang ada di kawasan Rebana ini berasal dari masyarakat di 7 kabupaten kota ini. Demikian Pak Prasetyo. Baik, nah untuk pengembangan kawasan ini tentu dibutuhkan juga sinergitas ini pemerintah pusat, daerah, kemudian juga dengan beragam instansi lainnya. Dan bagaimana nih kolaborasinya Pak untuk mendukung kawasan Rebana? Ya, jadi dengan peraturan Presiden ini yang tadi kami sampaikan ini sungguh luar biasa.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021. Ya. Itu perhatian dari Bapak Presiden kepada Jawa Barat dan kawasan ini juga sungguh luar biasa. Dan ini adalah bentuk kolaborasi itu. Jadi karena di sini diatur juga apa peran pemerintah pusat dari 81 program untuk kawasan rebana ini, apa peran dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan usaha, maka itu BUMN, BUMD, swasta, dan juga dari masyarakat itu sendiri. Dan kontribusi juga nanti diharapkan dari media untuk mensupport ini. Dan saya pikir beberapa media juga sudah secara rutin mengulas tentang pengembangan kawasan rebana ini. Ya. Dan itu menjadi penyemangat kita semua untuk terus memacu dan mempercepat prosesnya begitu. Baik, Pak Taufik, mohon maaf waktu terbatas dan semoga Ya. sukses untuk pengembangan kawasan rebana tadi karena ini menciptakan Terima 5 kasih. juta lapangan pekerjaan baru yang juga akan didominasi untuk masyarakat sekitar begitu memang harus terus didukung dalam pengembangan ekonominya. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Taufik dan stay healthy Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Mas.